Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan, dan tidak membolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Doa untuk membebaskan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, doa sering mengikat diri kita dalam permintaan-permintaan untuk kepentingan diri dan untuk apa yang melekat di dalam diri kita. Kita mau berdoa hanya untuk kebaikan kita, kesuksesan kita, harta kita, keselamatan kita, dan untuk menjaga apa yang menjadi milik kita. Doa semestinya membebaskan kita dari ikatan-ikatan diri tersebut dan membebaskan orang lain dari berbagai belenggu hidup. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam kesibukannya menyembuhkan banyak orang sakit, masih menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Bapaknya. Mungkin saja Yesus berdoa bagi pembebasan banyak orang yang sedang menderita sakit. Ia juga berdoa ketika keadaan mulai ramai dan bisa membahayakan motivasinya dalam karya pelayanan tersebut. Hasil dari doa tersebut adalah ketika jawabannya kepada para murid bahwa di tempat lain pun banyak yang membutuhkan berita Injil. Oleh karena itu, ia harus pergi. Di dalam doa, Yesus mengetahui bahwa ada bahaya yang sedang mengancam misinya, membebaskan dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Jika ia terikat pada popularitas di tempat itu, maka misinya akan gagal. Ia keluar dari kerumunan dan sanjungan begitu banyak orang yang mencari dan memujanya. Tindakan Yesus ini mengingatkan kita bahwa di dalam doa kita akan mampu membedakan roh dalam karya-karya kita. Tanpa doa dan ikatan dengan Tuhan, maka karya-karya kita di dunia ini bisa berorientasi pada diri kita sendiri. Asalkan saya diterima, asalkan saya nyaman, biarkanlah saya memeluk kuat-kuat tempat dan keadaan yang senyaman ini. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kita memiliki pandangan hidup yang benar di dalam karya-karya pelayanan kita. Tuhan menghendaki kita berkarya untuk membebaskan semua orang dari berbagai belenggu, dan Ia juga menghendaki kita membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan sosial yang cenderung mendewakan dan menyanjung diri kita. Misi tidak sedangkal asal kita nyaman dan diterima. Misi Allah adalah untuk membawa pembebasan dan kabar baik bagi banyak orang
bukan hanya pada orang dan situasi-situasi tertentu. Tuhan memberkati kita semua.